Hari ini saya akan menjelaskan tentang tool and teknik yaitu expert judgment dan data analysis. Dalam penerapan expert judgment, diperlukan seorang ahli yang telah terlatih dan juga paham tentang suatu bidang permasalahan. Sedangkan pada data analysis, itu perlu dilakukan pengumpulan data serta pengelolaan data dari dokumen-dokumen yang ada untuk nantinya dijadikan pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Rahmanka dari MPTIA. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tools dan activity yang kami gunakan yang telah dipaparkan oleh rekan saya Azza. Di sini kelompok kami menggunakan meetings, yang dimana meetings adalah sebuah kumpulan yang dimana dalam organisasi itu untuk membicarakan dalam suatu bisnis strategi dan sebagainya. Jadi antara kami teknikal dan klien tuh melakukan meeting. Nah, di situ kita membahas bagaimana requirement yang dibutuhkan dalam produk yang kami jalankan. Lalu biayanya juga di situ kami bicarakan mengenai hal-hal yang bersangkutan dalam produk ini. Di situ kita bicarakan di meeting. Nah, meeting itu bisa dikatakan sebagai rapat dari dua belah pihak. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup proyek. Jadi sebelumnya kan sudah dibuat proyek charter. Proyek charter adalah sebuah dokumen yang menyatakan dan menjelaskan informasi penting yang tetap ringkas terkait sebuah proyek yang akan dijalankan. Nah, proyek charter ini akan menjadi input untuk menentukan ruang lingkup sebuah proyek. Jadi yang pertama, tim proyek akan melakukan analisis dari proyek charter tersebut untuk menentukan ruang lingkup. Kemudian akan melakukan meeting dengan stakeholder untuk memvalidasi ruang lingkup proyek tersebut. Kemudian yang terakhir, tim akan melakukan pemantauan dan controlling terhadap ruang lingkup proyek yang telah didefinisikan. Nama saya Nafisa Alia Zahra dari MPTIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai recruitment plan. Nah, di sini kami menggunakan tools dan teknik yaitu meetings untuk menetapkan recruitment produk. Di mana meetings ini digunakan itu merupakan salah satu cara untuk berdiskusi dua arah dengan klien dan lebih mendetail. Lalu kita juga menggunakan analisis, yaitu menggunakan teknik observasi untuk melihat kebutuhan produk yang diinginkan oleh klien. Jadi dengan observasi itu kita dapat melihat secara langsung apa yang klien butuhkan. Saya Kemas Muhammad Revaldo dari kelas MPTIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumentasi dan output dari requirement. Setelah melakukan analisis dari sebuah requirement, selanjutnya kami juga melakukan dokumentasi sebagai bukti kebutuhan produk setelah melakukan penetapan kebutuhan produk. Selain itu, kami juga akan tetap melakukan pengelolaan terhadap kebutuhan produk jikalau nantinya akan ada fitur tambahan maupun akan ada pengurangan fitur. Yang mana output dari sebuah requirement produk ini adalah requirement management plan.